data dari kelompok kami, yaitu yang pertama Khairutun Nisa NIM 23070180049, yang kedua yaitu Saila bin Amrina Rosyada dengan NIM 23070180056, dan yang terakhir yaitu Wisnu Ahmad Al-Farizi dengan NIM 23070180063. Baik, untuk materi yang pertama yaitu bergantung linear. Apa sih bergantung linear itu? Nah, definisinya yaitu himpunan N fungsi Y1x, Y2x sampai dengan Ynx dikatakan tak bebas linear pada suatu selang jika ada N konstanta C1, C2 sampai dengan Cn yang tidak semua 0, sehingga berlaku C1 Y1x tambah C2 Y2x tambah sampai dengan Cn Ynx sama dengan 0. Jika tidak ada, maka himpunan tersebut dikatakan bebas linear. Jadi, yang dikatakan dengan bebas linear itu konstanta dari suatu himpunan itu sama dengan 0. Kalau konstantanya tidak sama dengan 0, maka disebut tak bebas linear. Atau salah satu konstantanya itu tidak sama dengan 0, maka disebut dengan tak bebas linear. Karena konstantanya tidak semuanya 0. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Saila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saila min Amrina Rosyada, NIM 23070180056. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai Wronskian. Jadi di sini kita akan membahas mengenai determinan Wronskian. Nah, himpunan fungsi Y1, X, Y2, X sampai dengan Ynx yang memenuhi turunan, kita garis bawahi yang memenuhi turunan adalah bebas linear pada suatu selang jika determinannya tidak sama dengan 0. Nah, dalam kasus Wronskian, determinan digunakan untuk membuktikan ketergantungan atau independensi antara dua fungsi linear atau lebih. Nah, di sini ada fungsi Y1, Y2 sampai dengan Yn. Kita masukkan ke dalam matriks determinan dari W untuk fungsi Y1, Y2 sampai Yn dalam variabel X. Nah, kita bisa menempatkan fungsi-fungsinya pada baris pertama. Kemudian turunan pertama dari setiap fungsi pada baris kedua sampai dengan melalui turunan N-1. Nah, jadi ini untuk fungsi pertama yaitu Y1 kita tempatkan pada baris pertama kolom pertama. Terus ada fungsi kedua yaitu Y2 kita tempatkan di baris pertama kolom kedua sampai dengan Ynx. Kemudian turunan pertama dari setiap fungsinya adalah baris kedua. Jadi ini turunan pertama dari Y1 yaitu Y1 aksen. Kemudian turunan pertama dari Y2 yaitu Y2 aksen sampai dengan Yn aksen, yaitu turunan pertama dari Yn. Kita tempatkan pada baris kedua sampai seterusnya melalui turunan N-1. Jadi misal ada 3 fungsi, kita bisa menurunkan sampai N-1 yaitu 3-1 yaitu 2. Jadi kita turunkan sampai 2 kali. Jadi nanti determinannya masih matriks persegi. Nah, setelah kita tempatkan ke dalam matriks determinan W untuk fungsi Y1, Y2 sampai Yn dalam variabel X, kita cari determinannya. Seperti biasa kita mencari determinan yaitu Y1X kali Y2 aksen seterusnya. Nanti setelah kita
menemukan hasil akhir determinan dari W, Y1, Y2, Yn dalam variabel X. Nah, apabila hasil akhirnya dari determinan W-nya tidak sama dengan 0, maka himpunan fungsi tersebut adalah bebas linear. Begitupun sebaliknya, apabila hasil determinannya adalah W sama dengan 0, maka dia tak bebas linear. Nah, determinan tersebut dinamakan determinan Wronskian. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung ke contoh soal. Untuk contoh soal akan disampaikan oleh Mas Wisnu. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal yang bebas linear. Nah, untuk soal yang pertama yaitu tunjukkan bahwa himpunan fungsi e pangkat x dan x e pangkat x apakah bebas linear atau tidak. Nah, untuk penyelesaiannya kita harus mengubah himpunan fungsi e pangkat x dan x e pangkat x ke dalam bentuk umum dari bebas linear, yaitu C1 Y1X ditambah C2 Y2X sama dengan 0. Nah, langsung dimasukkan saja E pangkat X itu sebagai Y1X dan XE pangkat X itu sebagai Y2X. Nah, maka didapat C1 dikali E pangkat X ditambah C2 dikali XE pangkat X sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan hasil akhir sama dengan 0, maka kita hanya bisa mengganti konstantanya itu sama dengan 0. Nah, ini kita ganti sama dengan 0. Nah, maka hasil akhirnya sama dengan 0. Nah, kita misalkan C1-nya tidak sama dengan 0 dan C2-nya juga tidak sama dengan 0. Maka ini hasil akhirnya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini tidak sama dengan 0. Maka tidak bisa digunakan untuk menunjukkan apakah himpunan fungsi tersebut bebas linear atau tidak. Nah, maka dari soal ini kita hanya bisa mengganti C1-nya dan C2-nya yaitu dengan 0 agar hasil akhirnya itu sama dengan 0. Dikarenakan kedua konstantanya sama dengan 0, nah konstanta itu yang C1 dan C2 ini, maka himpunan fungsi tersebut merupakan bebas linear. Ini bebas linear. Untuk contoh yang kedua, tunjukkan bahwa himpunan fungsi 2e pangkat 3x dan 5e pangkat 3x serta e pangkat min 4x apakah bebas linear atau tidak. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti tadi, kita mengubah himpunan fungsi yang ini ke bentuk umum dari bebas linear, yaitu C1 Y1X, C2 Y2X, dan C3 Y3X sama dengan 0. Nah, ini 2E pangkat 3X sebagai Y1 dan Y1X, dan 5E pangkat 3X sebagai Y2X, dan E pangkat min 4X sebagai Y3X. Nah, ini kenapa pada himpunan fungsi ini ada 3. Nah, ini kan dikarenakan himpunan fungsi ini ada 3 fungsi, yaitu 2e pangkat 3x sebagai y1x dan 5e pangkat 3x sebagai y2x dan e pangkat min 4x sebagai y3x. Nah, sedangkan yang tadi kan hanya 2, yaitu e pangkat x sebagai y1x dan xe pangkat x sebagai y2x. Nah, ini untuk penyelesaiannya kita menggantinya mengikuti soal yang tertera. Nah, langsung saja dimasukkan, y1x-nya diganti, y2x-nya diganti, dan y3x-nya diganti. Nah, di sini kita juga sama, kita harus mencari konstantanya, mencari konstanta yaitu C1, C2, dan C3 agar hasil akhirnya 0. Nah, untuk mendapatkan hasil 0, kita misalkan C1-nya itu sama dengan min 5, C2-nya sama dengan 2, C3-nya sama dengan 0. Nah, langsung kita masukkan C1-nya diganti 5, C2-nya diganti 2, dan C3-nya diganti 0. Maka mendapatkan min 10.
10e pangkat 3x ditambah 10e pangkat 3x ditambah 0 sama dengan 0. Nah, ini sama coret. Nah, maka 0 sama dengan 0. Nah, dikarenakan ketiga konstantanya tidak semuanya 0, yaitu C1, C2, dan C3 tidak semuanya 0, maka himpunan fungsi tersebut merupakan tak bebas linear atau bergantung linear. Nah, dari kedua contoh soal ini kita dapat menyimpulkan bahwa apabila kedua konstantanya sama dengan 0 atau semua konstantanya sama dengan 0, maka himpunan fungsi tersebut merupakan bebas linear. Nah, untuk seperti yang contoh 2, yaitu apabila konstantanya tidak semuanya 0, maka himpunan fungsi tersebut merupakan tak bebas linear atau bergantung linear. Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan untuk contoh soal dari determinan Wronskian. Untuk soalnya, tentukan determinan Wronskian untuk fungsi berikut ini, yaitu fungsi yang pertama ini dan fungsi yang kedua ini. Untuk fungsi yang pertama, kita mendapatkan himpunan fungsi yaitu x dan x kuadrat serta x pangkat 3. Nah, ini kita harus mengganti himpunan fungsi ini ke dalam bentuk matriks persegi, yaitu dengan seperti yang tadi, matrisnya itu untuk baris pertama kolom pertama itu Y1X, dan baris pertama kolom kedua itu Y2X, dan baris pertama kolom ketiga itu sebagai Y3X. Nah, ini seperti yang tadi, ini sebagai Y1X, ini Y2X, dan ini Y3X. Nah, untuk garis kedua kita dapat dari turunan atasnya, yaitu turunan dari Y1X, ini turunan dari Y2X, dan ini turunan dari Y3X. Nah, ini juga sama, ini turunan dari atasnya, yaitu turunan dari Y absen X, Y1 absen X, ini juga turunan dari atasnya, ini juga turunan dari atasnya. Nah, setelah mendapatkan matriks persegi, kita langsung mencari determinan Wronskiannya, yaitu seperti determinan pada umumnya. Mungkin teman-teman sudah paham untuk mencari determinan. Langsung saja didapatkan 12x pangkat 3 ditambah 0 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 0 dikurangi 6x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 3. Nah, ini dikarenakan sama, ini coret-coret, maka hasil akhirnya 2x pangkat 3. Nah, ini W sama dengan 2x pangkat 3. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, yaitu kita ada himpunan fungsi 1 min x, kemudian 1 plus x, dan 1 min 3x. Sama seperti tadi, ini sebagai Y1x, ini sebagai Y2x, ini sebagai Y3x. Langsung dimasukkan ke matriks persegi. Baris pertama itu Y1x, baris kedua Y2x, baris ketiga Y3x. Nah, untuk baris kedua sama, turunan dari atasnya, dan baris ketiga juga turunan dari atasnya. Selanjutnya langsung dicari determinan Wronskiannya, yaitu seperti pada umumnya. Nah, ini dikarenakan baris ketiga semuanya 0, maka hasil akhirnya itu sama dengan 0. Kalau tidak percaya bisa dicek sendiri. Nah, dari kedua contoh tersebut kita dapat mengetahui apakah himpunan fungsi tersebut bebas linear atau tidak, yaitu dengan melihat hasil akhir dari determinan Wronskian. Nah, ini hasil akhirnya itu ini sama, ini tadi kan hasil akhirnya W sama dengan 0. Nah, ini hasil akhir. Apabila W sama dengan 0, maka himpunan fungsi tersebut tak bebas linear. Nah, ini berarti tak bebas linear. Tak bebas. Tak bebas. Nah, begitu pula sebaliknya, apabila W tidak sama dengan 0, maka himpunan fungsi tersebut merupakan bebas linear. Nah, ini berarti bebas.
Nah, ini ya, apabila W sama dengan 0, maka himpunan fungsi tersebut tak bebas linier. Apabila W tidak sama dengan 0, maka himpunan fungsi tersebut merupakan bebas linier. Nah, ini kebalikan dari yang tadi ya. Yang tadi kan apabila konstantanya semuanya sama dengan 0, maka himpunan fungsi tersebut merupakan bebas linier. Nah, ini kebalikannya dari tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau ada yang ditanyakan, silakan untuk komen di bawah atau japri ke WA ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.